warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pemberontakan DITI di Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ayu Risya Ramadhani sebagai pemateri 1. Saya Mesya Syifa Aulia sebagai pemateri 2. Saya Sandy Yuliana Septi sebagai pemateri 3. Saya Amsa Fitri sebagai pemateri 4. Saya Putri Julianti sebagai pemateri 5. Pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pendahuluan. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau yang biasa disebut DITI di Jawa Barat merupakan konflik persenjataan yang berlangsung dari tahun 1949 hingga 1952. Konflik ini melibatkan upaya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Negara Islam di Indonesia dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Sejak itu, pemberontakan menyebar ke berbagai wilayah, yakni Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Latar belakang konteks sejarah setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini baru mengalami berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan dari stabilitas sosial. Salah satu tantangan tersebut adalah perlawanan terhadap ideologi negara yang disusun oleh pemerintah pusat. Pendirian DITI dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang merupakan tokoh penting dalam gerakan Islam di Indonesia. Kartosuwiryo dan pengikutnya ingin mengganti ideologi negara dengan hukum Islam dan mendirikan negara Islam di Indonesia. Penyebab pemberontakan: ketidakpuasan sosial dan politik. Ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat, terutama di kalangan masyarakat yang merasa terabaikan dalam proses pembangunan dan distribusi kekuasaan. Ideologi: Kartosuwiryo dan DITI menolak pemerintah Republik Indonesia yang dianggap sekuler dan ingin menggantinya dengan sistem pemerintahan berbasis syariat Islam. Perkembangan pemberontakan. Kegiatan pemberontakan DITI melakukan serangan-serangan terhadap pos-pos pemerintah dan menguasai beberapa daerah pendesaan di Jawa Barat. Mereka mengorganisir diri dari struktur militer dan pemerintah tandingan. Tanggapan pemerintah Indonesia merespon dengan operasi militer besar-besaran untuk menumpas pemberontakan. Operasi ini melibatkan pengiriman pasukan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh DITI. Dampak pemberontakan, korban dan kerusakan. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di wilayah Jawa Barat. Banyak masyarakat yang terpaksa mengungsi dan menghadapi kesulitan ekonomi. Dampak sosial. Masyarakat setempat mengalami dampak sosial yang disignifikasikan termasuk pergeseran kekuasaan lokal dan ketidakstabilan sosial. Akhir pemberontakan, penumpasan. Pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan pada tahun 1962 setelah penangkapan dan eksekusi Kartosuwiryo. Penumpasan ini melibatkan operasi militer intensif dan upaya diplomasi dengan tokoh-tokoh lokal untuk mengurangi dokumen terhadap DITI. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses rekonstruksi setelah penumpasan, pemerintahan melakukan rehabilitasi di daerah yang terdampak konflik. Proses ini melibatkan perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan rekonsiliasi sosial. Pelajaran dan refleksi. Pembelajaran sejarah pemberontakan DITI mengajarkan pentingnya penanganan konflik yang melibatkan aspek ideologi dan sosial. Ini juga menekankan perlunya pendekatan yang seimbang antara kekuatan militer dan diplomasi untuk mengatasi pemberontakan. Relevansi memahami peristiwa ini membantu kita untuk lebih menghargai proses pembangunan nasional dan pentingnya stabilisasi politik dan sosial dalam menjaga persatuan negara. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.